Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Saya sedang bersilaturahim ke Gresik. Ini kita bersilaturahim ke lembaga pendidikan yang luar biasa, SD Irada Full Day School dan pesantren Jauharul Maknun. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Jauharul Maknun SD Roda, Kiai Al-Haj Sobirin. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam Ustadz Akbar Sohidil Hamim. Kayak hal. Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Ini luar biasa nih, lembaga segede ini. Alhamdulillah, Masya Allah kana. Ini kayak tuh. Ya berawal dari sebuah cita-cita ya. Ya. Berawal dari sebuah cita-cita, dirikan 1000 gontor kan, pesan dari Pak Kiai. Oh gitu ya. Pesan dari Kiai kita, guru kita, dirikan 1000 gontor. Tapi permasalahannya 1000 gontor ini kan tidak harus persis. Sehingga saya memulainya dari SMP HIMI. Pada saat tahun 2003 saya diangkat sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah Islam. Sekolah ya. Jadi lulus 91. Ya. Terus ke ISID. Ya, di ISID sampai selesai. Terus kemudian saya sebagai staf pengajar di beberapa sekolah. Oke. Nah, kalau istilahnya kalau di sini namanya guru kabupaten. Oh, guru kabupaten. Hampir ada 5 sekolah yang saya ajar saat itu. Mulai dari hari Senin sampai hari Ahad, nggak pernah libur sama sekali. Oh, ngajar terus? Ngajar, ya. Dari pengalaman-pengalaman itulah saya terus kemudian ya diangkat sebagai kepala sekolah di SMP HIMI, Yayasan Islam Malik Ibrahim. Yayasan Arab. Saya 6 tahun di situ. Ya. Terus karena mungkin ada satu masalah dan kita menjadi orang yang dewasa ketika ada masalah. Nah, saat itu bermasalah dengan yayasan. Ada dinamika lah ya. Ya, dinamika lah begitu. Kita akan menjadi besar kalau ada masalah. Ya. Kalau udah ada masalah kita tidak akan menjadi tambah besar. Nah, berangkat dari itu saya terus kemudian kepingin punya lembaga pendidikan ya, karena kita dulu disupport sama Kiai dirikan 1000 gontor, tapi saya baru bisa memulainya dengan lembaga formal, yaitu SD. Kebetulan ada yang menawari saya tanah ya, kebetulan di sini ini untuk didirikan sebuah madrasah saat itu kepinginnya. Nawarinya itu apa maksudnya? Untuk dikelola. Tanahnya dihibahkan atau gimana? Apa disuruh jual? Diwakafkan. Oh, diwakafkan ya? Diwakafkan. Tapi wakaf tanah saja. Sementara tanah. Untuk infrastruktur bangunannya dan lain sebagainya suruh cari sendiri. Suruh cari sendiri ya. Ya biasalah kalau kita ini anak gontor itu kan harus sukses ya. Terus bagaimana caranya supaya sumber daya manusia, kebetulan sumber daya manusia itu mantan anak buah saya itu kan banyak itu yang di IME itu. Kebetulan ikut semuanya. Saya punya gagasan kepingin mendirikan sekolah baru ya. Mereka juga satu visi dengan kami. Terus kemudian saya sampaikan bahwa kita harus kerja keras. Tapi jangan kerja keras saja, kita juga sebagai guru ini harus kerja cerdas. Bagaimana kita mensinergikan antara sumber daya manusia yang kita miliki ini dengan sumber daya alam. Yang saya maksud dengan sumber daya alam ini adalah potensi finansial. Karena kalau kita ini membangun sekolah itu kan tidak bicara 10 juta, 20 juta, tapi kita skalanya harus bicara ratusan bahkan miliaran. Untuk itu saya menggalang beberapa orang-orang yang agnia ya, yang konsen di bidang pendidikan.
Dan saya dipertemukan sama Allah orang-orang seperti itu, alhamdulillah, sehingga saya bisa terbantu dengan adanya orang-orang agniya tadi itu yang concern di bidang pendidikan, sehingga saya merasa tertolong pada saat awal-awal itu ya. Akhirnya jadilah satu gedung pertama ini yang ada di depan kita ini. Oh, satu gedung dulu ya? Lokal pertama ini. Berapa Baru tingkat? satu lantai. Oh, satu lantai. Satu lantai, tapi desain saya sudah desain 3 lantai memang. Oh, desainnya 3 lantai, diselesaikan dulu satu lantai. Satu lantai hanya untuk kebutuhan 49 siswa saat itu yang masuk. Nah, sehingga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa dengan 49 ini adalah titipan yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Juga titipan dari orang-orang yang muhsinin tadi itu ya. Ya. Yang mewakafkan tanahnya maupun juga mewakafkan hartanya, menginfakkan hartanya, sehingga kita punya tanggung jawab di situ untuk mengembangkan potensi 49 anak tadi itu dengan baik. Nah, tentunya dengan pengalaman saya di beberapa sekolah, terus kemudian di YIMI tadi itu sebagai kepala sekolah 6 tahun di situ, kemudian ditambah lagi dengan pengalaman basic kita digembleng sama Kiai Syukri, Kiai Hasan, ya, pengasuh-pengasuh pondok pesantren, guru-guru kita itu sudah menjadi modal utama bagi kita. Ya. Ada modal militansi. Tak ada uang, tidak masalah, ya kan. Yang penting kita ada mental, ada doa di situ, ada kesungguhan di situ. Ya sudah, kita jalan di tahun pertama. Alhamdulillah di tahun kedua kita tambah siswa, dan sampai tahun ini kita dari 49 itu berkembang di tahun 14 ini 771 siswa. 771. Bahkan SD, kita ya? bahkan kita sudah inden 2 tahun untuk masuknya. Oh, jadi kalau mau masuk tahun ini berarti daftarnya 2 tahun sebelumnya. Daftarnya 2 tahun sebelumnya. Saking penuhnya. Iya. Kuotanya itu Kuotanya 5 kelas. 5 kelas. 5 kelas. Hanya 5 kelas. Iya. Jadi kalau mau daftar ya sekarang untuk 2 tahun ke 2 depan. tahun ke depan. Masya Nah, sekarang sudah masuk tahun ketiga. Playgroup sudah harus daftar sekarang. Di playgroup sudah harus daftar. Ya alhamdulillah, tadi itu kuncinya adalah kesungguhan. Terus kemudian yang kedua, kita terus berinovasi. Yang selalu ditanamkan oleh Gontor kan, kita harus inovasi. Apa yang tidak ada di lembaga yang lain, kita harus ada. Nah, inilah yang dalam bahasanya kiai kita itu namanya kholif tu'raf, tapi yang positif ya. Jangan kholif tu'raf yang negatif. Keunikan, keunggulan lah ya. Ada keunggulan-keunggulan yang mana orang sekarang beranggapan bahwasanya akreditasi itu bukan A, B, C ya. Tapi akreditasi sekolah sekarang itu adalah sekolah yang dibutuhkan ya. Terus kemudian sekolah itu hanya template saja, nama biasa saja gitu ya. Nah, kita ini golongannya kita masukkan di sekolah yang memang betul-betul dibutuhkan. Sehingga ibarat kalau toko gitu, kalau swalayan, kalau mall begitu, apa yang bisa saya dapatkan di mall itu? Artinya kalau di Irada, apa yang bisa saya dapatkan di Irada? Oh, di sini kan kita unggul di agama, ya, pengetahuan. Apa yang ditawarkan di sini itu? Pengetahuan agama. Jadi kurikulum kita itu sama dengan kurikulum di madrasah walaupun SD. Oh, SD tapi kurikulum agamanya madrasah. madrasah. Ya. Jadi di sini ada bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam, kemudian ada Quran hadis, ada fikih. Jadi kita nggak kalah dengan teman-teman kita yang di madrasah gitu. Nah, bahkan ada yang lain, bahkan melebihi dari yang lain. Seperti kita ada kajian-kajian fikih remaja, ada kajian setiap hari Jumat, namanya fikrah ya, fikih remaja ya. Nah, itulah
yang membuat kita itu lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Sekolah yang lain tidak ada, kita ada. Oh. Itu di sisi agama. Terus kemudian di pengetahuan umumnya kami selalu survive di matematik maupun sains. Jadi kami selalu juara di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Indikatornya itu ya juara lah. Juara. Makanya di sini kan ada Kompetisi piala-piala itu ya. Kita jangan ngomong sekolah kita itu sekolah unggul, sementara tidak ada prestasi. Prestasinya. Dan Jadi kita sebaiknya itu tidak ngomong sekolah kita tidak usah ngomong berprestasi, tapi ada wujudnya. ada wujudnya. Ada juara kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, bahkan internasional yang terakhir. Nah, itu. Ya itulah kiat-kiatnya bagaimana kita itu supaya sekolah kita itu pada taraf dibutuhkan di masyarakat. Ya. Itu untuk membangun kualitas juara gitu kan nggak mudah tuh. Betul. Apa saja itu yang perlu dikembangkan? Jadi kalau saya yang harus kita perbaiki, kalau konsep di tarbiyah dulu namanya al-mudarris ahammu minal madah. Ah, Jadi konsep ini dulu yang saya perbaiki, bagaimana SDM guru itu yang betul-betul berkualitas. oh gurunya mulai. Ya, mulai dari rekrutmen guru kan. Kuncinya kan ada di rekrutmen guru. Kita kepengen unggul di bidang apa, maka rekrutmen guru itulah yang nanti akan menentukan. Speknya itu yang menentukan. Jadi kalau saya kepengen jago di matematik, maka saya harus rekrutmen yang memang jurusan matematik di perguruan-perguruan tinggi yang memang mereka sudah berkualitas. Itu satu. Kalau dua, kita kepengen desain, maka kita juga harus rekrut guru-guru yang memang kompeten di bidang situ, sarjana sains, dan dia kompeten di situ sehingga kompetitif mereka. Ketika membina anak-anak kita itu sangat kompetitif sekali. Tapi ini sebagai catatan nih Ustadz Akbar, bahwa kita ini maju jangan sendirian. Di dunia modern ini kita maju itu butuh stakeholder yang lain. Ya. Jadi kita membangun kompetisi desain. Kalau kita kepengen menang di kabupaten mungkin cukup guru kita. Tapi kalau kita udah bicara di provinsi, yang lawan-lawan kita itu adalah dalam tanda kutip orang-orang Chinese ya, di Olimpiade Kualitasnya itu, iya. bagus-bagus lah ya. Nah, kita juga harus mendatangkan mentor yang memang kualitasnya sudah setara nasional, sudah pembina nasional. Jadi kita kerjasama gitu, Ustadz Akbar. Jadi selain guru kita juga mendatangkan mentor nasional atau kita yang datang di Mereka. Kemudian di literasi. Sekarang ini kan zamannya literasi. Jadi kita juga kembangkan literasi, budaya menulis, anak-anak budaya membaca, sampai kita bina anak-anak kita itu sampai bisa menghasilkan karya-karya buku. Ada 12 buku yang sudah terbit, karya anak-anak yang dibina oleh guru kita. Guru-guru ya. Iya. Luar biasa. Ya. Itulah yang selalu menjadikan kami itu selalu ya, alhamdulillah di masyarakat sudah pada tatanan sekolah kita itu dibutuhkan. Makanya inden tadi itu 2 tahun, sekarang udah masuk 3 tahun. 3 tahun. Ya. Luar biasa. Nah dari SD sekarang mengembangkan ke pesantren. Betul. Ya. Itu gimana ceritanya? Jadi kembali lagi dirikan 1000 gontor. Ya. Kalau saya sudah mengembangkan SD Irada ini dengan konsep full day ya. Full day ya. Setelah saya evaluasi di full day itu bukan tidak ada kekurangan, tapi juga ada kekurangan. Bahwa kita ini sudah mendidik anak-anak kita itu mulai 6:30 sampai pulang 3:30 sore. Sudah banyak muatan-muatan pendidikan yang sudah kita berikan, tapi begitu pulang ke rumah terwarnai dengan gadget, terwarnai dengan dunia televisi, dengan dunia lingkungan mereka di rumah, sehingga tidak bisa maksimal. Sehingga dari evaluasi ini, di kelanjutannya di SMP ini kami memutuskan untuk memakai konsep boarding. Karena konsep boarding inilah konsep yang terbaik, bahkan di Jepang sangat diakui itu bahwa konsep terbaik dalam pendidikan adalah
berasrama. Ya. Sehingga itu kami terapkan di SMP Jauharul Maknun. Untuk itu konsep inilah yang coba kami tawarkan kepada wali murid sebagai kelanjutan dari SD Irada ini untuk melanjutkan di SMP plus Jauharul Maknun Islamic Boarding School. Karena saya evaluasi dari perjalanan panjang 14 tahun ini, ternyata anak-anak kita itu dari 9 angkatan ya, sudah 9 angkatan yang sudah keluar ini, 60%-nya itu larinya ke pesantren-pesantren yang terkenal di Jawa Timur. Ya. Ada Amanatul Ummah, ada termasuk Gontor juga, Gontor Putra, Gontor Putri, kemudian di Denanyar, kemudian di Jombang ya, Tebu Ireng. Ini sekolah-sekolah boarding yang konsep boarding yang diminati oleh wali murid kita ternyata setelah saya evaluasi. Nah, pertanyaannya saya bilang sama pengurus yayasan, kalau SDM kita itu mampu, kenapa tidak kita tampung sendiri anak-anak kita itu? Ya. Dengan konsep yang sudah kita tanamkan di Irada sehingga nanti bisa berkelanjutan di SMP-nya. Nah, itulah kira-kira konsep yang saya tawarkan di SMP plus Jauharul Maknun Islamic Boarding School. Apa yang ditawarkan pesantren ini? Jadi banyak sekolah yang bagus itu adalah, atau boarding yang bagus itu adalah boarding yang bisa melayani kebutuhan daripada calon peserta didik yang akan masuk ya. Jadi kami angkat di situ kan karena di Gresik ini juga banyak yang menginginkan pesantren-pesantren itu dia hafal Al-Quran dengan baik ya. Ya tentu kita harus memfasilitasi itu. Dan kemudian SDM kita ada di situ. SDM kita ada. Kebetulan putra saya juga 2 di sana. Saya juga pengurus komite di pondok pesantren itu Yambu'ul Quran. Sehingga kami putuskan untuk sanatnya, untuk sintese yang pertama ini adalah pondok pesantren Yambu'ul Quran. Sehingga Untuk hafalan ya, tahfiz. hafalan tahfidz Quran. Kemudian yang kedua adalah pondok pesantren Mba'us Sholihin. Jadi sintesa pertama Ya, yang setiap Yambu'ul Quran. Yambul Quran untuk tahfiz. Yang kedua Yang kedua adalah pondok pesantren Mba'us Sholihin. Mambaus Solih. Mba'us Sholihin ini diasuh oleh Kiai Haji Masbuhin Fakih. Beliau itu juga alumni dari Gontor, tapi sekaligus juga alumni dari salah satu pesantren yang tertua di Jawa, yaitu Langitan. Jadi konsep klasik dengan modern beliau padukan. Sehingga beliau gabungkan itu. Dan menjadi besar sekarang pondok pesantrennya itu. Nah, itulah keistimewaan yang ada di sana itu adalah Kutubut Turos, pembelajaran kitab klasik, kitab kuning ya. Nah, itu coba kita ajarkan kepada anak-anak kita itu. Kebetulan staf guru kami juga ada yang lulusan dari sana. Nah, sehingga ini nyambung. Kemudian yang ketiga adalah dari Gontor sendiri. Kebetulan yang menginisiasi pendirian pondok ini adalah saya pribadi, saya Muhammad Sobirin, kemudian ada teman kita yang 91 juga klasik, Ustadz Mudor. Nah, sehingga kita berkolaborasi mendirikan lembaga ini. Dengan yang kita ambil di situ adalah keorganisasian, kemudian kepemimpinan, ya, bahasa. Terus yang keempat adalah dari Irada sendiri. Irada ini adalah sintese yang keempat karena Irada udah terkenal dengan 3 pilarnya, yaitu sains, matematik, dan literasi. Sehingga desain kurikulum kita masukkan dari 4 sintese itu. Sehingga kami memang harus pinter-pinter membagi waktu dan kegiatan anak-anak itu supaya bisa terlayani dengan baik semua kebutuhan-kebutuhan dari wali murid maupun santriwan-santriwati. Itu ada tahfiz, Kelas tahfidz ada, ya. kitab kuning, Ya, terus sains, bahasa Arab Inggris, Iya. leadership. ya. Itu kan banyak itu kurikulum itu. Betul, iya. Memadukannya gimana? Memadukannya
kami nanti setelah 1 tahun nanti, setelah perjalanan mereka tentu akan masuk di kelas-kelas itu semuanya ya, di awal-awal ya. Kemudian nanti di tahun kedua itu mereka sudah akan kita kelas-kelaskan di kelompok-kelompok kelas. Jadi kalau yang di kelas tahfidz dia punya kecenderungan dia di hafalannya bagus, ya kita masukkan di tahfidz itu. Bukan berarti yang lain tidak ada pelajaran tahfidznya, ada, tetapi targetnya tidak seperti Kelas yang khusus kelas itu. tahfidz khusus ini. Kalau mereka kan bisa sampai 10, 20, bahkan 30 juz. Tapi untuk yang lain itu juz 30, juz amma, terus kemudian surat-surat khusus yang memang harus mereka hafalkan. Kemudian kalau desain juga begitu. Jadi nanti akan kelihatan anak itu di scanning tahun pertama, masuk di tahun kedua mereka sudah kelihatan tuh. Ini yang bakatnya desain, bakatnya di matematik, bakatnya di literasi, itu kita masukkan di sentra-sentra kelas tersendiri. Sehingga mereka akan mengasah bakatnya itu dengan sangat-sangat profesional. Seperti itu, Ustaz Akbar. Oh, jadi mereka akan dikelompokkan ya. Betul. Peminatan lah ya. Iya. Peminatan itu ya. Jadi tahun pertama kita masih kumpulkan dulu Iya. di kelas besar itu, baru nanti di tahun kedua itu sudah kita kelompok-kelompokkan Berdasarkan minat berdasarkan minat dan bakatnya ya. Betul. Gimana kita memetakan tuh minatnya, bakatnya itu apa? Ya tentunya dari pengamatan, observasi dari Iya. guru pengampunya itu kan bisa mengamati. Terus kemudian dari musyrif-musyrifahnya yang selalu mendampingi di tiap-tiap kamarnya, itu nanti kan ada penilaian, pengamatan. Sehingga anak ini kecenderungannya di sana, bakatnya di sana. Seperti itu. Nah, ini kan dari banyak variasi Iya. alumni lah ya. Iya. Berarti guru-gurunya juga dari banyak alumni. Betul, betul. Itulah ketika kita memadukan dari sekian konsep itu, maka kosnya juga besar ya kan. Kita harus bisa Manajemen kosnya terutama. Iya. Kosnya itu kita juga harus berkolaborasi. Dari Pondok Yambuk juga ada, dari Mambaus Solihin juga ada, dari Gontor juga ada. Tantangan paling beratnya apa itu? Menyatukan berbagai itu. Ya otomatis Menyamakan visinya itu gimana? iya. Otomatis kita harus sering-sering membina mereka bagaimanapun. Tetap harus dibina, tetap harus disatukan visinya. Setiap kali kita evaluasi, setiap kali kita melakukan tindak lanjut, sehingga apa yang sudah kita rencanakan dari desain kurikulum ini bisa dilaksanakan oleh person-person masing-masing dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Bagaimanapun tetap kita harus punya tanggung jawab karena kita juga bersama dengan yayasan. Visi yayasan sudah ABCD sudah ditentukan, maka mereka harus mengikuti pakem yang sudah ada. Jadi kuncinya itu ya, sosialisasi, komunikasi, Betul. terus-menerus pembinaan. Betul, iya. Itu tidak boleh berhenti. Karena kuncinya ada di SDM kan. Sebaik apapun konsep yang kita tawarkan, ketika SDM yang tidak mampu mengoperatkan dengan baik, maka tidak bisa berjalan kurikulum itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan ya, sekaligus juga PR bagi kita untuk bisa mewujudkan cita-cita kita itu. Jadi profil lulusan Jauharul JM Iya. Jauharul Maknun sih Iya. seperti apa yang diharapkan tuh? Yang diharapkan adalah mereka sesuai dengan visi kita ya, soleh, cerdas, terampil, dan terakhirnya unggul. Oh, ada unggulnya ya? Ada unggulnya. Jadi tidak cukup soleh, orang itu baik dengan Tuhannya, baik dengan sama manusia, hubungannya baik, kemudian tidak butuh cerdas saja ya kan. Soleh tapi juga harus cerdas, tapi juga harus terampil, ya kan? Dan terampil itu harus sering dilatih. Maka kegiatan-kegiatan kita padat itu mulai dari 3:30 pagi sampai jam 9 malam. Nah, itu kita
tata sedemikian rupa kegiatan itu supaya kita bisa memproduk generasi-generasi yang solid, cerdas, terampil, tapi juga unggul. Lah unggulnya tadi kan sudah masuk di spesifikasi kelas-kelas. Oh, ada yang di Kelas Tafis, praktik, nanti ada kelas- sains, Iya, gitu ya. sains, kelas Ada kitab, matematik, iya. agak agama. Ya, seperti itu. Ya, Jadi masing-masing sesuai peminatan lah ya. betul. Ya, Nah ke depan saat visi impian ya, iya. perguruan ini pengennya itu mau menjadi seperti apa? Ya, pinginnya kita ciptakan 1000 gontor ya. Bagaimanapun tetap harus nanti konsepnya gontor. Tapi Dengan mungkin warna ya. dengan varian-varian yang agak dikit beda kan nggak apa-apa ya. Nah, kita tetap jalurnya dari TK kita sudah ada, SD sudah ada, SMP-nya sudah ada, kedepannya kita mau dirikan juga SMK-nya ya. SMK ya. Iya, SMK. Terus baru setelah itu endingnya nanti di perguruan tinggi. Masya Allah. Seperti itulah cita-cita kita. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat ya. Amin, amin, amin. Dan terutama kita juga tetap terus bisa memberikan yang terbaik Amin, amin. untuk umat ini. Barakallah Ustaz Sobirin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan antum sehat. Amin. Keluarga besar Irada sama CM Jawarul Makna juga sehat. Terus maju berkembang ini Iya. untuk Mohon maaf ini kepentingan Ustaz umat. Akbar, saya pakai batik PGRI karena ini kebetulan pas Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru. Syukran. Kita juga guru kan? Iya. Ila liko. Amin, Ya, amin, amin. Demikian teman-teman Ya. sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, see you next time di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.